Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, kita terpilih menjadi umat beliau, dan semoga insyaallah kita berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Karena kata Nabi sallam, asyaddu syafaati yaumil qiyamah, yang paling besar nanti syafaatnya Rasulullah SAW kepada umatnya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sesungguhnya. Lalu dia meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, itulah bukti mencintai diriku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai diriku berhak bersamaku nanti di surga. Kita semua mudah-mudahan bukan cuma sekedar bersyahadat kepada Muhammad tanpa makna, tapi bersyahadat dengan siap menjadi tasdik, membenarkan Rasulullah, kemudian ta'atuhu, mentaati perintahnya, kemudian wanaha, dan meninggalkan apa yang Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dan yang keempat, Allah ta'budallah illa bima syarabi, jangan sekali-sekali membuat tata cara peribadahan yang tidak Nabi izinkan. Kalau itu ibadah yang sifatnya butuh cara, maka cara Rasulullah adalah pintunya. Kalau butuh penjelasan waktu, adalah waktu yang dipilihkan oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana jenisnya, bagaimana bentuknya, bagaimana waktunya, tempatnya, semua itu adalah hak Rasulullah, memberikan keteladanan kepada kita semua. Bukti kita mencintai Rasulullah SAW sejauh mana kita mau mencintai Nabi dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, tentunya insyaallah muamalah yang memang sesuai zaman dan di atas koridor syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin tutup di bagian pengantar ini, cek ulang bagaimana ibadah kita menurut Rasulullah SAW. Ada yang jelas sekali itu dalam Al-Quran. Sifat-sifat Nabi dengan pengikutnya itu jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada di situ tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat pengikut Muhammad itu ada 4 di situ. Satu di antaranya tarahum ruk'an sujada. Kau melihat mereka ruku, sujud, artinya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Tidak tawar-menawar lagi kalau seperti sholat berjamaah. Kalau memang laki-laki di masjid. Jangan bikin tata cara beribadah laki-laki suka di rumah. Yang senang di rumah itu adalah perempuan. Dan itulah perempuan memang secara umum, ini secara umum sholat mereka adalah lebih utama di rumah. Tapi kalau laki-laki, maka dia di masjid. Itulah sunnah Nabi SAW sebagai sunnah yang terbesar. Laki-laki itu lihat, kalau dia pencinta Rasulullah di masjid sholatnya, jangan di rumah. Itu komitmen syahadat kita kepada Rasulullah SAW.
dari sekian banyak sunnah beliau. Ya, sunnah itu bukan cuma hukumnya sunnah, tapi sunnah itu adalah mengikuti apa yang dibawa Nabi, termasuk hal yang wajib. Jadi terutama Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita berupaya salat wajib tak, di mana azan dikumandangkan, di situ kita berada. Kita nikmati salat kita, bukan terpaksa, bukan jadi beban, tetapi kita nikmati ibadah itu sebagai bentuk rukaan sujud. Insyaallah di beberapa pekan lalu kita cek bacaan salat kita di doa iftitah, dan alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan kita akan masuk pada malam hari ini mengecek bacaan salat kita berikutnya, yaitu di bacaan tentang rukuk. Ya, rukuk kita sudah cek dulu, ini ucapan imam ada 16. Ya, jadi imam boleh memilih mana yang di antara 16 ini. Ya, silahkan nanti pilih. Ya, bisa bagus ganti-ganti bisa juga. Jadi, dan hakikatnya tidak ada lafaz khusus tentang meluruskan saf. Tidak ada lafaz khusus. Ya, bisa pakai bahasa Bugis, bisa pakai bahasa Makassar, tapi maknanya adalah makna meluruskan, makna merapatkan. Ini 16. Sudah kita cek dulu Al-Fatihah. Ini doa iftitah. Maaf, doa iftitah yang paling sahih ini Bukhari, Muslim. Ya, sahih ini Allahumma baik dan seterusnya. Kemudian ini sahih riwayat Imam Muslim, wajahtu, dan kita rata-rata sampai dipotong. Ya. Sementara hadis tidak ada yang potong, Pak, ya. Tidak ada potong. Cuma 4 tahun sesudah Nabi meninggal baru muncul itu sejarah pemotongannya itu. Dan ada alasannya kenapa dipotong itu. Kalau darurat meninggal tertinggal dengan imam, maka boleh. Kalau memang betul-betul kita tertinggal dari imam, potong saja. Dan Imam Syafi'i yang paling senang doa iftitah ini, beliau mengatakan, saya tidak suka iftitah itu ditambah-tambahi, karena ada sebelum wajah itu ada yang menambah ini, tidak ada tambahan ini. Begitu juga Allahu Akbar kabira, itu tidak ada tambahan di depan. Kalau mau ambil doa Allahu Akbar kabira ini ada Bapak dulu, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Itu bisa, hadis sahih. Hadis sahih. Dan ini Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Pendek tapi sahih. Imam Muslim sahih, Pak. Enggak usah ragu-ragu baca doa kita ini. Cuma jangan disambung dengan di nomor yang kedua. Jangan disambung. Kita masuk yang kelima, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Ini 5. Saya ambil 5 ini dengan alasan paling pendek. Adapun tadi 1 dengan 2, 1 yang paling terbanyak periwayatnya itu nomor 1. Kemudian nomor 2 itu karena di Indonesia ini paling terkenal itu wajah itu. Cuma kita sering potong. Ya, saya dulu waktu SD juga itu saya cuma diajarkan sepotong. Dan itu yang saya hafal dari SD. Nah, cuma setelah kita belajar kita bisa melacak sendiri, nah, kita dapat bahwa itu dipotong. Kita masuk di bacaan taus. Ini taus banyak ya. Jadi bukan cuma auzubillahi minasyaitonirrajim, banyak pilihannya. Jadi taus auzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Auzubillahi samiil alim boleh. Auzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim boleh. Ya, dan ucapan-ucapan yang lainnya itu boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim min khamsihi wa nafthihi wa nafthihi boleh. Jadi taus itu banyak riwayat, insyaallah. Kita bisa ambil manapun yang sahih.
Yang penting intinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu makhluk yang memang makhluk ini profesinya cuma satu, mengganggu, merusak, mengantar, membisikkan orang ke jalan kejahatan dan ke neraka itu. Dan memang tugasnya makhluk ini. Karena itu setan, ya memang dia tugasnya gitu. Jadi kalau setan itu tidak mungkin tinggal diam, dan tidak ada setan pensiun. Tidak ada setan juga malas-malas, Pak. Rajin itu untuk mencari mangsa supaya banyak temannya masuk neraka. Dan setan itu tidak mau diam, tidak mau berhenti kalau ada orang berbuat baik sebelum dirusak kebaikannya. Siapapun berbuat baik pasti setan hadir. Termasuk di pengajian seperti ini. Itu yang bisik-bisik supaya biasa kita cerita. Ya. Pengajian tapi pegang HP. Ya. Pengajian tapi baku kobi-kobi. Pengajian tapi ustaznya dicerita. Ya, tapi bukan di sini. Tempat lain. Kalau ada berarti mirip. Pokoknya setan itu, Pak, saya lihat makhluk paling tekun itu setan. Tekun sekali. Bahkan pernah bersumpah di hadapan Allah, ya, bahwa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datang itu manusia itu dari depannya, wa min alfihim belakangnya, wa an aimanihim dari kanannya, wa an syama'ilihim dari kirinya. Nah kepumentong ke. Maka butuh kita berlindung baca ta'uz. Dan ini Bapak Ibu, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Baca taus sesudah takbir, baca doa iftitah, taus ke. Baca taus. Karena kita sadar diri tak lemah dan tidak ada yang bisa menundukkan ini syaitan kecuali Allah SWT. Maka semakin tunduk sama Allah, semakin takut itu syaitan. Kalau kita menjauh dari Allah, ya memang kasih tahu, Allah kasih tahu, syaitan, kalau ada hambaku tidak mau taat sama saya, ambil dan kau main-maini dia. Kau kuasai dia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid syaitan. Siapa yang tidak mau tunduk sama Allah, kata Allah, syaitan ambil alih dia karena dia tidak mau sama saya. Jadi kapan kita jauh dari Allah, Pak? Syaitan yang masuk. Pasti itu, pasti. Tanpa diundang, Pak, setan sendiri masuk. Kapan kita taat sama Allah, takut sama Allah, tunduk sama Allah, Pak, setan takut. Semakin takut kita kepada Allah, semakin takut juga setan itu kepada diri kita. Dia akan berbanding lurus. Semakin takut kita kepada Allah, semakin tunduk kita kepada Allah, setan lari sendiri. Setan mengatakan, saya tidak sanggup, tidak bisa saya goda dia. Tidak bisa. Tapi kalau kita jauh dari Allah, Pak, syaitan. Karena itu manusia cuma dua, Pak. Kalau bukan hatinya, dirinya dipenuhi wahyu dari Allah, pikiran apa yang bersumber dari wahyu ini, pasti syaitan. Kalau bukan syaitan, pasti lawannya itu, pasti lawannya. Tidak ada orang yang tidak dapat hidayah. Kalau hidayah Allah kosong, hidayah syaitan yang memasuk. Ya, ini banyak jadi auzubillahi minasyaitonirrajim boleh berdiri di situ. Bisa, Pak, ya? Jadi bisa nih auzubillahi minasyaitonirrajim bisa berdiri sendiri. Auzubillahi samil alim bisa. Minasyaitonirrajim juga bisa, ya. Nah, sekarang mungkin nanti saya akan bahas ini tersendiri tentang hukum mencairkan basmalah dalam salat jariyah dengan nanti 3 pendapat. Nanti lewat ini, ya, lewat ini hukum dalil-dalil yang menjaharkan basmalah dan dalil-dalil nanti yang mengecilkan atau mensirkan basmalah, itu ada nanti tersendiri pembahasan ini, ya. Dan ada nanti komprominya, ada yang membesarkan, ada mengecilkan. Dan saya kira sudah bagus di sini di masjid kita ini, saya lihat sudah aman titik itu. Tidak lagi persoalkan menjaharkan,
tidak lagi persoalkan yang mengecilkan. Itu hargai saja perbedaan pendapat itu. Yang membesarkan, belajar ki juga dalilnya orang yang tidak menjaharkan, yang tidak menjaharkan belajar ki juga kepada mengecilkan. Supaya ini menjadi sebuah, dan bagusnya kita nanti akan bahas ini supaya kita lihat. Dan nanti bacaan-bacaan Nabi itu yang dibaca Pak di level-level salat itu. Subuh, di sini salat fajar apa? Ada di sini nanti insyaallah kita akan bahas ini ya. Di setiap kecenderungan Nabi itu duhur ada cirinya, Pak. Asar ada cirinya, maghrib ada cirinya, isya ada cirinya, subuh ada cirinya. Orang belajar fikih akan tahu, oh ini orang belajar salat ini. Ya. Akan kelihatan. Dan bagaimana cara nanti bacaannya itu akan kelihatan insyaallah. Semua jenis-jenis sholat itu Pak ada ciri-cirinya. Sekarang masalah kunut juga ada kita bahas dengan ini. Mudah-mudahan di sini Jifarul ya. Kita masuk nanti di ruku. Wah ya, kita masuk di 2 ruku. Sebelumnya saya tampilkan, bisa Bapak baca dulu, bisa anak-anakku baca, adik-adikku baca, kemudian kita cek di nomor berapa kira-kira. Adakah bacaan ruku tak di sini? Ada yang mau baca dulu? Silakan, bagus dulu seperti dulu, dikeluarkan saja. Tidak apa-apa kalau ada, silakan mau baca 2 rukunya. Silakan mana? Oh ya, silakan Bapak. Ada ya. Ya, ya subhana rabbil azim wa bihamdi, jangan bilang 3 kali kalau salat ya. Jangan bilang 3 kali. Bismillah. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Adakah itu? Kita nanti akan lihat. Ada yang lain? Silakan yang lain, kita cek. Lebih baik kita pendengarkan Pak daripada dipendam, dibaca. Ternyata kita dia menganggap benar. Ingat, ibadah diterima 2 syarat. 1, ikhlas niatnya karena Allah. Yang kedua, caranya bersumber dari Nabi SAW. Ada dasarnya dari Nabi, ada petunjuknya dari Nabi. Karena Nabi ini yang ajarkan kita ini agama. Maka salat kita kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu dengan kau yakin bahwa seperti itu caraku salat. Bacaannya begitu, gerakannya begitu. Dan Nabi mengajarkan variatif banyak. Ada yang lain? Fadal ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ulangi, subhanaka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berapa kali? 1 kali. Iya, tapi jangan bilang 1 kali. Itu yang kedua. Di nomor berapa sebentar kita akan lihat. Ada yang ketiga? Silakan. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya. Ada yang lain? Sudah 3. Kami temukan di sini kalau bacaan saya Pak ada 7. Ada 7. Silakan. Kita cek, silakan. Ada bacaan tak yang lain? Ada? Subhana Rabbiyal Azim. Berapa kali? 3 kali. Ya sudah 4. Ada subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi ya.
Subhana rabbil azim tadi ada wa bihamdi. Kalau ini subhana rabbil azim titik, tidak ada wa bihamdihinya. Tapi kalau kita bilang subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi, subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi, subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi, jadi salah. Ada yang lain? Sudah 4. Ada? Ayo, masih ada? Kalau begitu di antara 4 ini, siapa yang yang sama tadi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali, siapa yang sama? 3 kali tambah bihamdi. Siapa yang sama? Wah, ini kayaknya banyak pesertanya nih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Banyak pesertanya. Kalau ikut pilkada ini menang. Banyak pendengarnya. Yang kedua, mana tadi yang kedua yang baca tadi? Oh kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada yang sama dengan itu? 1, 2, 3. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Cuma 3? 3. Ya, kayaknya juara 2 mungkin di pilkada ini. Yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Siapa yang sama? Unda ada sendiri kai. Ada dukung ki. Amdan ini ada dukung ki. Baik, yang keempat, subhana rabbiyal azim tanpa bihamdi 3 kali. Coba katakan, wah rata-rata santri. Kayaknya di sini. Wih, kayaknya ini yang menang. Subhana rabbiyal azim 3 kali tanpa bihamdi. Baik. Yang kelima, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim tanpa tambang apa-apa. 3 kali atau 1 kali? 3 kali ya. Baik. Itu yang keempat. Kita cek. Bismillah. Adakah? Kita lihat. Subhana rabbiyal azim. Bisa 1 kali, bisa salasa marat, bisa 3 kali. Jadi ada dalil 1 kali, biar tidak diulang Pak. Sudah sah itu subhana rabbiyal azim. Dan salasa marat 3 kali. Siapa yang diriwayatkan? Ahmad di kitab musnadnya, Abu Daud di kitab sunannya, Ibnu Majah di sunannya, Ad-Darqutni di sunannya, Imam At-Tahawi Al-Bazzar, Ibnu Huzaimah di kitab sahihnya, Imam At-Tabrani di kitab Mu'jamnya. Jadi kalau Bapak baca subhana rabbiyal azim benar. Subhana rabbiyal azim salasa atau 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bagus. Sudah 2 ini Pak. Tadi yang aman ya, yang sudah tadi itu subhana rabbiyal azim salasa marat. Aman tadi. Santri tadi ini paling banyak tadinya. Paling banyak. Iya. Yang tidak pernah tadi angkat tangan itu saya tidak tahu di mana itu. Kita cek mungkin ada. Yang kedua, subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi salasa. 3 kali juga. 3 kali juga. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darqutni, Ahmad Tabrani, tambah dengan Sunan Al-Baihaqi. Ada subhana rabbil azim wa bihamdi salasa marat. Tambahan wa bihamdi mayoritas ulama Pak masukkan itu wa bihamdi. Aman, meskipun nanti ada catatan. Tambahan wa bihamdi ini cukup diperdebatkan ulama nanti, termasuk imam para ulama-ulama kita itu ada tambahan wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi itu menjadi catatan. Di buku yang saya tulis itu ada nanti penjelasannya. Alasan orang memasukkan wa bihamdi dan alasan orang yang tidak mengatakan wa bihamdi. Ada alasannya. Tapi ini saya masukkan
Karena riwayat Abu Daud, Ad-Daraqutni, Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Sekarang yang ketiga. Sasamdani tadi ini baca subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Hadisnya siapa? Hadisnya Muslim, Pak. Bahkan ini kalau kita lihat hadis ini, hadis yang paling sahih dari semua tadi yang ada. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Maha suci Allah yang subuhun maha suci, kudusun maha berkah, Rabbul malaikah Rabbnya para malaikat, waruh Jibril. Bagus ini, Pak. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Kalau tidak salah ini populer kalau kita sudah witir ya. Witir itu biasanya ditutup subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. 3. Ada tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini yang paling tinggi, Pak. Karena dia Bukhari malah riwayatkan dan Imam Muslim malah riwayatkan. Ini dari bacaan saya ini yang paling tinggi kedudukan sahihnya. Paling tinggi, paling sahih. Ya, bahkan paling lengkap. Kenapa? Subhanaka maha suci engkau. Wa bihamdika pujian. Allahumma gfirli ampunan. Jadi 3 sekaligus. Tasbih, tahmid, dan istighfar sudah ada. 3 sekalian. Ini kalau Bapak baca itu ada itu di surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini persis ini. Nabi suka sekali, Pak, bacaan ini. Karena ada 3 kandungan sekaligus. Ya. Kalau engkau banyak mendapatkan rahmat, kau banyak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 perintahnya itu. Bahkan, Pak, Nabi kalau orang sudah berumur 40 ke atas, paling bagus bacaan ini diperbanyak. Kenapa? Ketika Nabi menerima surah Idza jaa nasrullah wal fath itu, Pak, sesudah Nabi menjelang kematiannya dia baca itu. Jadi surah An-Nasr Idza jaa nasrullah wal fath itu turun, Pak. Tidak lama sesudah turun Nabi meninggal dan ada bacaan di situ wasabbih, ini subhana bihamdik wa bihamdika wastaghfir Allahumma gfirli. Ya, kalau saya paling senang baca ini nomor 4, tapi senang juga baca yang lain. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Kamanya kalau ruku kita membungkuk di hadapan Allah ada tasbih. Kayaknya sunnah begitu, Pak. Kalau kita menurun tasbih. Kalau kita naik itu takbir. Puji Allah, terutama nikmat yang Allah berikan kita pada hari itu, wa bihamdik. Nikmat rasanya, Pak, dan ini bisa membuat sholat kita itu lebih khusyuk, bisa lebih bermakna kalau ini dihadirkan. Yang kelima, ini tadi kurang dan tidak ada tadi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi hasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwayat wa azami wa atau dalam riwayat wa izami wa asabi wa mastaqlaqtu bihi kadami lillahi rabbil alamin. Kurang, Pak, karena labu-labu, kurang penggemarnya.
Panjang ini. Kurang. 6. Nah ini bagusnya ini, ya Allah, kepadamu lah aku ruku. Allahumma laka raka'tu. Kepadamu lah aku beriman. Kepadamu lah aku bersandar diri. Ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulanku, urat sarafku, seluruhnya tunduk kepadamu. Nah, cocok pada saat kita ruku. Serta apa-apa yang dengan kakiku, ya berpijak karena Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Luar biasa, Pak. Kandungan doa ini. Ya. Tapi panjang Pak Di. Itu je masalahnya saat itu. Itu je masalahnya. Bagus. Kalau bagus ya Ustaz. Cuma deh mungkin sefoto aja kita bisa hafal. Yang ke-6. Panjang. Anjay, kurang peminatnya ini. Kurang peminatnya. Ya Allah, kepadamu aku ruku, beriman, berserah diri. Ya. Jadi ada berserahan diri kita. Enak mentong itu kalau saya Pak rasakan nikmat sekali itu ruku. Nikmat sekali itu ruku. Nikmat sekali itu membungkuk di hadapan Allah. Apalagi kalau misalnya kita temukan sesuatu yang tidak mampu kita atasi baru ruku kita, betul-betul ya Allah. Kalau orang Bugis engkana puang, dia gagal wondroi tangadina ini bawa puang. Ya Allah, saya berserah diri sama Engkau. Ya, kalau anak-anakku lagi ada masalah, galau, frustasi, ruku ki, nikmat sekali itu. Ya. Terakhir, ya. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Tidak ada tadi. Padahal bagus sekali ini, Pak. Maha suci Allah memiliki kekuasaan. Subhana zil jabarut wal malakut, ya, wal jabarut, zil jabarut wal malakut, ya, yang memiliki semua kerajaan, wal kibriya, seluruh kesombongan, wal azamah, seluruh keagungan. Ya kita ini kalau sudah ruku dan sujud Pak, hilang itu semua derita, tidak ada lagi. Kegagahan tak hilang, kekuatan tak hilang, pangkat jabatan itu hilang semua itu. Kita betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang itu semua itu. Nah, di antara 7 ini bapak-bapak silahkan yang mana kita mau ambil, bapak-bapak yang mana kita mau pakai. Ya, nanti kita boleh, bagusnya kalau mau khusyuk, mau nikmati, bagusnya ganti-ganti. Kalau bisa, tidak bisa itu tapi hadirkan subhana rabbiyal azim. Rasakan itu. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah lagi maha agung. Ya. Yeah. Silakan, ada pertanyaan sekitar sini? Ada masalah? Ya. Yang saya kira kalau ruku ini hampir kita lulus tidak ada masalah sini. Doa iftitah aja dulu. Ada masalah Pak Ustaz? Ya. Iya. Insyaallah boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah. Boleh. Iya, tidak aja. Iya, tidak aja. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Iya, tidak ada keterangannya. Tapi hakikatnya bisa selama tidak ada pembatasan boleh. Ada masalah yang lain? Saya kira bisa di santri lulus semua. Kalau begitu masih bisa. Doa bangkit dari ruku dan i'tidal. Ada saya temukan itu 10. Coba kita cek. Kita tolong cek siapa yang mau dulu. Dari 10 ini ada kira-kira kita? Ya, coba minta tolong mic-nya.
Ya, silakan. Ya, kita cek. Rabbana, ya perjelas. Rabbana wa atau tidak? Rabbana wa atau tidak? Wa. Ha, Rabbana walakal hamd. Kita cek sebentar, ada atau tidak? Rabbana walakal hamdu. Saya samdang ada? Berarti tidak ada wa. Tidak ada wa. Kalau tadi pakai wa, ini pakai wa, ini tidak. Kita cek sebentar, karena satu huruf itu penting. Dan saya ketahui Pak, dua-duanya datang ada dalilnya. Jangan khawatir. Yang ketiga, nah, yang ketiga silakan. Atau ada? Kita mau baca. Mana tadi mic? Ya, saya kira yang pegang mic itu yang menyetor. Masya Allah, panjang. Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi. Terus wa mil'u wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ada yang lain? Ya, Fadal, dioper mic-nya. Per mic. Sudah 3. Masya Allah. 4. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 4. Ada yang mau 4? Bacaan ruku, bacaan i'tidal? Ada? Ada? Kita buka kalau begitu. Kita buka. Ini ketika bangkit dari ruku, samiallahu liman hamidah. Ini belum i'tidal. Belum i'tidal ini, Pak. Baru bangkit dari ruku. Jadi bedakan bangkit dari ruku, bedakan i'tidal. Kalau bangkit dari ruku, ya baru bangun dari ruku. Dan i'tidal itu tersendiri. Cuma karena sudah masuk waktu kayaknya. Sudah masuk, jadi lagi 2 menit. Oh iya. Baik. Ini baik, jadi kadang orang itu saya lihat satu kangi ruku, bangkit dari ruku dengan i'tidalnya keliru. Mesti ada bangun dari ruku, ada i'tidal. Ada i'tidal. Dan itu beda. Jadi bangun dari ruku tadi itu cuma satu saja. Samiallahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Berarti ada lanjutannya. Karena ada pujian yang mau disampaikan. Didahului dengan doa. Semoga Allah mendengar siapa yang memujinya. Kalau langsung ke sujud, seolah-olah bilang, katanya mau memuji. Mana pujiannya? Ini pujiannya 10. 1. Rabbana walakal hamd. Benar. Pakai wa tadi. Siapa punya riwayat? Bukhari dan Muslim. Terus yang kedua, Rabbana tidak pakai wa. Benar, lakal hamd. Tapi sahih juga sama. Riwayatnya sama dan tidak ada pakai wa. Dua-duanya. Yang ketiga adalah Allahumma, ada tambahan. Allahumma di depannya. Riwayatnya masih juga. Tapi riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Yang keempat adalah Allahumma Rabbana. Tidak ada pakai wa-nya. Cuma satu huruf saja Pak, tapi riwayat begitu. Yang kelima, kalau bisa tadi ini yang 4 itu wajib Pak. Wajib dibaca salah satunya. Kalau ini pilihan saja. Sunnah di belakangnya. Tapi itu tadi wajib itu. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Lanjut selesaikan dulu ini. Yang ke-5. Itu tadi bisa mil'u. Mil'u benar, mil'a juga benar. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tadi masih panjang kita nih, masih ada ya?
Benar ini atau kita tambah tadi apa? Ini mi. Oh, cocok. Hadis Muslim sahih. Sekarang yang keenam, mil as-samawati, kata mil'a yang kedua dihilangkan. Semua kata mil'a di belakangnya itu bisa dipilih. Jadi bisa mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya apa, Pak? Kalau kita lihat ini, sepenuh langit dan bumi serta apa yang kau kehendaki setelahnya. Bagusnya ini, itu pujianku ya Allah, tidak main. Sepenuh langit pujianku, sepenuh bumi pujianku, bahkan sesudah langit dan 7 langit 7 bumi ini. Itu pujianku. Tidak main-main Pak pujian kita, sepenuh langit, sepenuh bumi. Terus yang ketujuh bisa ditambah ahla thana'i wal majdi la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Wah, itu pujian itu. Zat yang layak mendapat pujian dan sanjungan. Tidak ada yang mampu mengalami apa yang kau beri, dan tidak ada pula yang mampu memberi apa yang kau halangi. Tidak bermanfaat kekuasaan seseorang memilikinya dari azabmu sekalipun. Enaknya ini pujian ini, Pak. Dan ada yang hebat, yang kedelapan. Hampir sama tadi, tapi ada lagi tambahannya. Ya, sebagian kata itu pakai Allahumma. Yang ke-9, li rabbil ham. Apa dibilang? Bagi Rabbku segala pujian, bagi Rabbku segala pujian. Pendek ini, pendek baik. Li rabbil ham. 10. Itu tadi yang dibaca situ. Itu Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini Nabi pernah sampaikan, siapa yang baca ini 30 malaikat berebut mengambil itu. Ada sahabat yang baca, kemudian didengar, siapa tadi yang baca itu? Nabi benarkan bacaan itu, bahkan dia bilang, saya takjub dengan bacaanmu itu, 30 malaikat berebut atas bacaanmu itu. Coba bayangkan ini pujian ini. Wahai Rabbku, bagimulah segala puji dengan pujian yang banyak. Baik lagi diberkahi. Yang diberkahi atasnya sebagaimana dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang kalau saya baca ini, Pak. Karena sepertinya mengumpul semua itu pujian tadi. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi maaf Pak, saya curiga itu kalau ada imam sami Allahu liman hamidah, cepat sekali langsung turun, berarti tidak ada baca ini tambahan. Minimal yang wajib Rabbana walakal ham, itu minimal. Tapi bagusnya sesekali sambalu ditambahi. Sesekali. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd atau wa ma bainahuma. Allah senang kalau dipuji. Jangankan Allah Pak, kita saja senang sekali dipuji, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada hikmah, ada yang bisa kita bawa pulang. Nanti berikutnya kita cek sujud, bacaan sujud dan bacaan seterusnya insyaallah. Semoga semakin berkualitas bacaan kita, salat kita insyaallah. Sebelum nanti menuju salat yang khusyuk, bagaimana menikmati itu salat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.